apa? Karena berawal dari organisasi, saya di Ketua GBI DPD Jawa Timur, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia DPD Jawa Timur. Cuma karena kursinya panas, saya membubarkan diri. Kemudian Parpol gitu loh Pak Panas. iya, begitulah Bu. Jadi ditarik kemana-mana, mendingan saya nggak mau ditarik-tarik. Akhirnya saya mengundurkan diri, saya nggak mau konflik horizontal, akhirnya membuat yayasan yang sifatnya bisa nempel kemana-mana. Amin. Selama tidak nempel di partai. Mohon maaf. Jadi bisa nempel di institusi di mana-mana. Ini profil saya. Sehari-hari saya di logistik internasional, domestik internasional, di airlines juga, air charter, kargo dan lain-lainnya. Jadi ini yang customer atau selama ini kami gunakan, kami kerjakan adalah untuk industri. Pusat logistik berkat itu adalah fasilitas impor bahan baku, bahan modal yang biaya masuknya bisa ditangguhkan atau berkala dengan kementerian terkait untuk kemudahan industri yang ada di Indonesia, terutama di Jawa Timur dan Indonesia Timur. Di UKM Indonesia founder, kemudian saya ketua umum di sebuah komunitas praktisi ekspor. Jadi di sini ada teman-teman Gacukai, ada teman-teman karantina, ada teman-teman pelaku ekspor untuk perishable, produk ikan, UKM yang sudah jadi eksportir. Kemudian di teman-teman digital marketing yang jualnya internasional ada di sini. Kemudian di ICSB saya diminta untuk direktur bisnis dan pemasaran. Kemudian saya pembina di PP Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia. Ini adalah UKM bidang logistik. Jadi banyak UKM pelaku logistik tapi kelasnya UKM. Jadi punya truk misalnya 2, 3, 4. Itu kan wadahnya belum ada kan gitu kan. Betul. Gitu. Dan ini mensupport untuk teman-teman UKM seluruh Indonesia mendistribusikan, mengirimkan barang-barang atau apapun yang diperlukan antar pulau, antar daerah, antar negara. Jadi ini nanti bisa jadi referensi juga. Bapak Ibu punya ini nanti saya hubungkan ke mereka, silakan berkomunikasi langsung. Kan bisa jualan juga harus bisa kirim juga kan gitu kan. Bisa produksi, bisa jualan gitu. Pengalaman saya di forwarding di RPX Group 1 tahun. Yang lainnya sebenarnya banyak di airlines. Saya di grupnya Malaysia Airlines itu 9 tahun, Mandala Tiger, JMK Internasional itu 2 tahun. Kemudian sampai 2020 kemarin di representatifnya Virgin Australia. Jadi memang mainnya di internasional dan kami tahu persis barang, komoditi, pemain, caranya bagaimana yang berlintas dan melintas yang ada di sekitar Indonesia dan lintas Indonesia antar negara maksudnya yang melintasi Indonesia. Jadi dari situlah kami melihat kayaknya ada satu hal nih di Indonesia nih yang memang kurang serius dimaksimalkan. Jadi ternyata hanya masalah knowledge tentang bagaimana pemasaran dan logistik. Itu aja ternyata kuncinya gitu. Jadi selama ini yang tidak tersosialisasi dengan baik. Oleh karena itu saya buat wadah dengan Mas Doni bagaimana mensosialisasikan, mengedukasikan dan terkait bagaimana ekspor, bagaimana jualan internasional, semuanya. Dan ini metode ini sekarang kami sudah diterima di Kementerian Desa, Kementerian Ekonomi, di Bea Cukai, itu sekarang jadi partner tetap kami. Bekerja sama bagaimana mensosialisasikan, tujuannya dalam kesejahteraan ekonomi secara merata atau desentralisasi ekonomi. Jadi tidak saja nanti ekspor itu dari kota besar atau yang berdagang internasional dari kota besar, tidak. Kopi di Indonesia ada di gunung, nanti yang jadi eksportirnya juga dari orang gunung gitu, orang daerah kan. Apalagi di Kementerian Desa ada di Kementerian Desa ada namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Itu adalah badan hukum resmi di bawah yang strukturnya di bawah desa, pemerintahan desa yang sudah resmi dan itu bisa menjadi badan hukum ekspor. Kami sudah kembali ke arah sana. Jadi nanti ekspor kopi Gorontalo yang ekspor orang Gorontalo, bukan orang Jakarta, bukan orang Surabaya kan. Selama ini yang ekspor kan kopi Gayo, yang dagang orang mana saja kan.
Tetapi kalau menurut saya mau sama Mas Doni, siapapun pelakunya asal orang Indonesia nggak apa-apa lah. Gitu. Cuma membuka peluang buat siapa saja lebih mengenalkan. Yang terjadi saat ini adalah komoditi Indonesia yang brokernya orang bule gitu. Atau orang Indonesia atau istilahnya. Iya betul Pak, betul. Dan semua transaksi di Indonesia dengan internasional itu adalah lokal transaksi. Akhirnya tidak menimbulkan devisa hasil ekspor. Dan sisi ininya lagi, kita ada ketertinggalan dibandingkan kawan-kawan pelaku ekonomi di negara sebelah yang sudah lintas negara. Kalau kita masih seperti bis antar kota antar provinsi melulu kan gitu kan. Nah itu. Jadi ini membuka produknya apa saja kan. Ini kegiatan kami beberapa waktu yang lalu, mulai kambing, sapi kita kerjakan untuk eksportasinya. Keren. Kemudian ini di gudang kami di Gunung Samudra di Surabaya. Ini adalah pusat logistik berikat dan open net logistik sama container depot. Bisa dilihat di Gunung Samudra. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu semuanya yang nanti kami edukasi masuk ke kami, tidak ya. Kami bekerja sama dengan teman-teman forwarding lain juga boleh memilih kayak gitu. Di Jakarta bilangnya nanti kami referensikan, kami garantikan yang mereka bisa bekerja sama dan support kami. Karena perlu komitmen untuk support UKM. Tidak semua forwarding mengerjakan UKM. Alasannya ribet ngajarin. Kedua, duitnya nggak banyak. Harganya ditawar-tawar. Makanya, tapi saya bilang ya itulah ekonomi. Apakah yang besar nggak mau nawar, pasti nawar. Gitu. Tapi UKM nggak ada duitnya. Iya, stabilitas ekonomi nasional tuh UKM yang punya sekarang 65%. Itu dan itu kita harus berikan apresiasi. Itu masih bermain lokal, belum bermain internasional. Kalau UMKM bermain internasional, yakin ini kan. Ya, ekonomi semuanya dikuasai oleh bangsa 100% gitu. Karena amin. Kemana-mana kan. Benar Pak. Jadi ini saya dengan Mas Doni, Bapak Ibu bisa akses di UKM Mendunia di YouTube, Ekspor Muda sama Klinik UMKM. Ada rekaman di YouTube-nya di sana boleh. Kemudian di bawahnya UKM Mendunia ada Klinik UMKM dan UKM Academy. UKM Academy untuk edukasinya, Klinik UMKM untuk konselingnya. Nah, kemudian visi misinya kami adalah gerakan kebangsaan pengembangan masyarakat bidang pendidikan, sosial, ekonomi, kerakyatan berbasis digital teknologi dan logistik global. Baru kami yang berbasis digital teknologi dan logistik global. Tujuh visi misinya berikutnya adalah mencetak UKM menjadi eksportir, bukan menjadi supplier ke eksportir lain. Nah, ini bedanya di situ. Jadi yang bermain siapa? Bapak Ibu semuanya. Perorangan boleh, berkelompok boleh, berbadan usaha boleh, sendirian juga boleh. Terserah, gitu. Terserah. Penting dikuasai. Yayasan ini kami buat di Kediri, di Jawa Timur, tetapi kami punya kantor besar di Surabaya Sud Hotel, Bintang 4 di Surabaya, dan kami punya beberapa tempat kerjasama dengan beberapa hotel di Pekanbaru, Pekalongan, Cilacap, Semarang, Jember dengan Dafam Group sebagai pusat kegiatan itu. Kami ada beberapa perwakilan, ada teman-teman di 44 kota kabupaten. Di Jakarta sebenarnya juga ada juga. Di Depok. Kemarin Bu Lilis hubungan sama Mbak. Belum sempat. Sasa. Oh iya. Iya, nanti saya coba ini. Boleh. Itu Sasa itu adalah saya belum pernah ketemu muka, Bu. Belum pernah ketemu muka, tetapi dia sudah bisa kita sebut sebagai eksportir dasteran. Wah, keren. Daster tapi ekspor ya. Iya, jadi dia bisnisnya kan di rumah, Bu. Sambil dasteran kan gitu kan. Komunikasinya sama Brunei kan gitu kan. Beli apa, jual apa kan gitu. Yang dikirim macam-macam, mulai kosmetik sampai hijab, sampai apa saja yang diperluin gitu. Dan dia harga kirimnya semuanya dia udah kerjakan sendiri dan tidak ada kaitannya sama kami sendiri. Jadi dia kerjakan secara mandiri kan gitu. Kami hanya referensikan pakai pengiriman, coba ini kan gitu kan. Dibandingkan aja mana yang murah kan. Walaupun kami juga siapkan tim yang membantu untuk kurir internasional yang disupport oleh beberapa internasional kurir yang ternama, yang branded gitu, yang branded. Mahal tuh Pak. Nah, karena kalau branded dia promosi langsung, jatuhnya mahal Pak. Nah, dia kalau publish harga murah kan
bandingin harganya dia kan gitu, customer-nya dia. Makanya dia kerjasama dengan kami untuk khusus memberi sebagai bentuk CSR harga murah. Nah ini yang kami sampaikan ke teman-teman boleh, dan Bapak Ibu semuanya bisa menjadi partner di sana sebagai agent. Otomatis komunitas nanti ngirimnya kemana? Udah ngirim ke situ saja kan gitu. Otomatis kan jadi sentral bisnis center yang dilakukan oleh komunitas kan gitu. Nah ini kemudian ini adalah institusi dan instansi yang bekerja sama, lembaga yang bekerja sama yang support kami. Ini forwarding, ini adalah perusahaan kami. Sedang Lion Parcel pasti familiar nih, Lion Parcel kan itu kan. Jadi Lion Parcel seluruh Indonesia ini partner kami juga. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi agennya Lion Parcel atas nama UKM Mendunia, nanti depositnya murah. Karena gitu. Dan ini berlaku di seluruh Indonesia. Kemudian Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia, ini Kementerian Desa, kami keliling di beberapa tempat Indonesia sebagai mentoring untuk program pembinaan desa jadi ekspor, desa ekspor. Kemudian ada Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur, ada PT Perkayuan Pasuruan di Provinsi Jawa Timur. Karena kami rutin diundang untuk menjadi trainer, menjadi narasumber di 3 institusi, ditambah dengan Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai Pusat sangat support sekali terkait sama teknik pengembangan ekspor bagi UMKM, karena Bea Cukai selama ini juga concernnya paling banyak hanya di industri, tidak di UKM kan gitu. Jadi sekarang mereka sudah mulai mengedukasi, dan kami menarik mereka beliau untuk turun narasumber dan lainnya diundang di beberapa event yang ada siapa saja. Jadi misalnya nanti Bu Lili dan tim ini mau mengadakan webinar atau mengadakan acara, bisa nanti dari Bea Cukai kami diundang aja, nanti saya kasih namanya, silakan mengajukan ke mereka. Kemudian Dirjen Bea Cukai wilayah Jawa Timur ini juga sering karena saya di Surabaya, jadi sering lah komunikasi teknis sama beliau. KPBC Pasuruan ini yang mensponsori UKM terpilih. 25 peserta kami yang training, 25 peserta, 15 adalah UKM terpilih. Sedangkan 10-nya adalah teman-teman Bea Cukai sendiri. Jadi Bea Cukainya karena beliau sendiri tertarik dan bagaimana mekanisme caranya. Karena kan kalau di Bea Cukai yang disampaikan adalah regulasi. Ya, sedangkan bahasanya kalau kita pengusaha pebisnis entrepreneur kan bicaranya kan dagang kan gitu, jualan kan gitu. Nah, dari sini hanya beliau tertarik dan bahkan mencapai hat-trick pecah telur sebelum training selesai yang dilakukan, yang pecah telur dulu teman-teman Bea Cukai duluan langsung dapat beli. Seperti itu. Kemudian PPBC Gresik, ini kita pecah telur seluruh Indonesia untuk UMKM itu yang izin usaha mikronya itu bisa melakukan pemberitahuan langsung kepada baik barang kecil atau banyak masalah. Itu IMK, Bapak ajukan IMK OSS, izin usaha mikro kecil ya. Itu IPB dan boleh sampai selesai dulu. Boleh nggak apa-apa. Mumpung ingat ya. Kan ada beberapa NIB yang sudah jadi, tapi tidak.
biasanya juga 1 juta sampai 2 juta lah. Prosesnya tapi kok segampang kurir, ribet, dan itu bisa sampai berminggu-minggu proses sih. Yo, dokumen, terus apa jenenge, teko kene ne, dilane, pokoknya proses lah intinya. Nih. Iya, rusak. Push. BUMN, Pemda Sumeneb, Dewisnu, Desa Wisata Nusantara yang kemarin direkomendasikan Bu Lydia Hadi. Kemudian ada smelting ini mengeluarkan secara rutin CSR untuk UKM dan mereka mengundang kami untuk menjadi mentornya kan. Dan ini impactnya bagus banget. Bank Jatim mengadakan kegiatan bersama, pelatihannya belum diadakan tapi udah event besarnya udah dilakukan. Rumah kita di Lumajang, kemudian Enslik sama Kompak. Enslik adalah LSM di bawah pemerintahan Kanada yang bekerja sama dengan Bappenas dan Kemendesa. Nah, ini sekarang komunikasi sama kami untuk program lada ekspor di Belitung. Nah, kami sudah membuat sign agreement dengan pemerintah daerah Belitung, kami, Enslik, dan Pemda Belitung. Yang lainnya juga ada Tokopedia, ada Shopee, ada Ekspor, dan lainnya. Tapi terpisah dengan kami. Kemudian ada Kompak, ini adalah LSM yang dari Australia. Ini juga untuk edukasi masyarakat. Ini tempat kami di Surabaya, Bu, di Indonesia Center, di Surabaya Suite Hotel. Kemudian ini adalah Desember kemarin kami arrange ekspor kambing, Bu. Jadi kambing dari Surabaya ke Brunei. Jadi kami mendampingi Koperasi Peternak Indonesia. Koperasi Peternak Indonesia Citra Berdikari namanya. Itu badan hukumnya koperasi, punya teman-teman peternak yang mendapat potensial buyer, kami follow up, kami bantu transaksinya dirubah dari lokal transaksi menjadi CIF atau CIF, sehingga barang tersebut kambing ini kami jual dengan harga sampai di negara tujuan. Jadi bukan di sini, bukan di Indonesia. Jadi include dengan biaya pengirimannya. Transaksi menggunakan LC. Kemudian kami berangkat 4 kali penerbangan. Targetnya 5 sih sebenarnya. Cuma karena timingnya mereka ada problem teknis, hanya 4 kali penerbangan. Ini di launching sama Ibu Gubernur Surabaya, Gubernur Jawa Timur. Jadi kambing ini sebenarnya dari Jawa Barat untuk kecilnya, tapi pengembangan besarnya ada di Jawa Timur. Ekspornya dari sini. Ini yang kami bisa rilis karena merubah mekanisme komunikasi dan transaksinya. Yaitu tadi kalau kita nunggu bayarnya datang ke Indonesia karena pandemi nggak mungkin datang, kan gitu kan? Hanya kita coba dengan cara versi kami dengan verifikasi sertifikasi dari instansi yang disepakati seluruh Indo. Health certificate-nya udah disepakati apa saja yang diperlukan, kemudian transaksinya adalah harga sampai di pot destinasi di negara tujuan. Hidup dihitung, mati nggak dihitung. Jadi dihitung hidupnya aja, Pak. Mati 15, Pak. Jadi ya dikurangi itu 15. Gitu. Alhamdulillah ini ada program-program terus lebih lanjut nanti. Jadi kita nggak terbatas barang kecil, barang besar apapun bisa. Kemudian ini kegiatan kami di Grand City Mall besar. Kemudian kita dengan Kominfo, dengan iNews TV, dan kami datangkan buyer China. Kalau China datang ke sini
Ini dari Kadinnya Tina. Datang ke Indonesia bukan, kita nggak boleh, mereka nggak boleh saya suruh jualan Pak. Mereka harus beli Pak. Mereka harus beli karena Cina ini kan juga bahan bakunya banyak dari Indonesia juga Pak. Jadi ada kayu, ada produk-produk bahan, terutama bahan baku industri, baik itu mineral atau produk turunan hasil hutan yang lain. Nah itu. Kemudian ini acara dengan Pasuruan, Bea Cukai, kemudian ini yang tengah adalah dengan staf ahli Kemendesa, Bapak Samsul Widodo dan Direktur Lain Parsel. Nah ini kita sudah seperti nasional, ini kita MOU dengan Lain Parsel dan ini rencana KKM eksportir bersama Kepala Kantor KPBC Gresik. Ini yang saya maksud tadi, IUMA ber-NIB ekspor yang bisa dilakukan eksportasi oleh perorangan dan itu lapornya langsung ke Bea Cukai. Kalau dulu masih ada namanya nomor induk kepabeanan, daftar tersendiri, sekarang udah ada yang NIB tadi, online 10 menit jadi, kan 10 menit jadi, langsung automatically sudah terdaftar sebagai calon eksportir terdaftar. Tinggal nanti ekspornya kapan. Dan itu langsung di sistem kepabeanannya bisa diterima. Dan Bea Cukai seluruh Indonesia ada namanya klinik ekspor siap mendampingi. Nah itu kami kerjasama mereka. Itu kemudian ini yang bawa adalah dengan Davam Peduli di 5 kota yang saya sebutkan tadi di Davam. Kemudian ini dengan program Kemenaker ini bersama unit Tomo. Kalau ini kami kalau dengan universitas itu apa? Jadi gini, universitas itu punya program kewirausahaan. Yeah. Jadi dan sekarang kan ada istilah program Kampus Merdeka. Jadi kurikulum tambahannya mengacu pada 3 pilar fungsi akademis itu masuk di sana. Jadi hanya mereka menarik ke kita, tinggal mekanisme pelaksananya bagaimana, bisa membuat seminar, pelatihan pendampingan atau membentuk pelaksanaan seperti koperasi ekspor dan lain-lainnya. Gitu. Jadi kalau ITECM malah rencananya mau membuat badan hukum ekspor. Saya bilang nggak apa-apa, menjadi laboratorium ekspor jatuhnya. Saya bilang nggak masalah. Jadi kerjasama dengan akademi seperti itu dan kami banyak sekali permintaan untuk berbicara. Besok tanggal 18 bersama Universitas Telkom Bandung difasilitasi Bea Cukai. Itu nanti saya berbicara di sana. Gitu. Kalau minggu yang lalu Mas Doni bersama IAIN yang ada di Palopo. Gitu. Jadi kami terus sampaikan karena mensosialisasikan untuk UKM atau perusahaan kecil menjadi bisa tembus ke pasar internasional ini memang belum ada yang mengajarkan, Ibu. Jadi memang belum ada. Yang ada bicara digital, digital aja, tapi pasarnya tidak global. Gitu. Kemudian teman-teman yang logistik ngajarin logistik aja, nggak tahu ngajarin jualannya kan gitu. Yang gitu. Jadi di Kementerian Kementerian Perdagangan itu juga ada kelas ekspor, tapi ngantrinya panjang dan yang diajarkan berbicara tentang corporate tidak personal. Artinya badan harus punya PT, CV, perusahaan besar, siap melayani agent. Ya, ini yang nggak masuk ke teman-teman pelaku kecil gitu. Jadi itu masih konsep lama lah menurut kami. Ini kami berkaitan di Ngada NTT. Ini yang sampai sekarang berkelanjutan untuk mendampingkan karena di sana ada namanya kopi Arabica Flores Bajawa. Ini nomor 1 di Kanada. Satu cangkirnya itu $100 harganya. Satu cangkir satu cupnya jadinya. Dan ini masih konsepnya mereka menjual tapi ada broker di tengahnya. Jadi harga binnya, green binnya itu di lokal di sana hanya dihargai 70.000 per kilo. Kalau udah di roasted kemudian itu harganya itu udah mahal gitu. Dan itu adalah kopi nomor 1 di Kanada. Terenak di Kanada. Dan itu sampai Kanada mengirimkan orang yang tinggal di Ngada, saya ketemu di sana diskusi. Nah, dia yang masih menguasai. Nah, ini yang membuat petani istilahnya ya mau dibeli tapi kalau murah kan gimana Pak kan? Pengennya dibeli tapi harga mahal. Padahal kalau kita browsing data mengenai green bean kopi-kopi tersebut di Indonesia di pasar internasional harganya mahal semua.
broker semua lah, broker semua. Nggak pernah petani pemilik barang, pemilik produk yang menghasilkan gitu. Bicara seperti lada yang di daerah Belitung, ladanya udah mau dipotongin semua Pak, karena harga ladanya hancur. Padahal harga lada di luar negeri karena di Belitung adalah the bestnya lada paling pedes Pak. Itu diekspor, dibeli oleh buyer, oleh buying agent, dikirim ke Vietnam. Yang mengekspor Vietnam dengan merek Vietnam yang dimix dengan ladanya dari mana-mana. Hanya yang terkenal kan bukan lada Belitung, lada Vietnam kan gitu. Nah ini yang menjadi salah satu bagaimana branding produk Indonesia lebih luas lagi ya gitu. Caranya dengan pintar menjual atau paham menjual dan paham mengirim. Jadi kita meningkatkan ekonomi masyarakat UKM secara langsung, jelas dan luas karena kita direct kepada masyarakat. Kemudian meningkatkan angka ekspor produk Indonesia dan mencetak eksportir baru dari UKM. UKM jadi real eksportir. Namanya UKM hanya jadi supplier ke eksportir. Yang ekspor kelompok tertentu kan gitu. Kasihan ini petani yang mau ke peternakan. Iya, meningkatkan kemampuan UKM untuk menembus pasar internasional. Ini kan hanya masalah knowledge, masalah kebiasaan, dan ini ilmu umum sebenarnya Pak. Makanya kami tidak mengeluarkan namanya marketplace, kami tidak merilis namanya metode-metode khusus, tidak, kami metodenya umum sih sebenarnya. Dan yang kami kerjasamakan adalah media-media umum gitu. Nanti kita harus tahu bagaimana cara jualan menggunakan sosial media, menggunakan marketplace umum yang internasional dan pembayarannya secara digital kepada kita directly. Nah itu nanti seperti cara yang kita ajarin itu. Jadi meningkatkan skill, knowledge oleh teman-teman semuanya, baik UKM usaha kecil menengah, baik UKM usaha kreatif mandiri, baik UKM usaha kekinian mahasiswa dan lain-lainnya. Pokoknya UKM. Kalau UMKM kan usaha mikro kecil menengah ya. Kalau UKM kami definisikan lebih luas lagi. Kemudian branding up produk Indonesia di masyarakat internasional. Siapa lagi kalau nggak kita yang branding up, mengenalkan produk kita ke masyarakat internasional. Kalau melalui pameran, kurasinya terlalu banyak Pak. UKM itu banyak dikuras terus, dikurasi, habis aja. Gitu. Padahal yang berhak mengkurasi adalah pembeli, customer, konsumen, gitu, bukan middleman. Nah sekarang yang terjadi di kita kan institusi tertentu mengkurasi, setelah dikurasi dia ekspor, enggak juga kan gitu, nunggu buyer ya sama aja kan. Iya kan gitu. Saya mendampingi BI, pernah diundang untuk BI. Saya pikir ini dikurasi sampai detail sampai gitu, ekspor juga enggak gitu loh. Kemudian diikutkan pameran di Singapura. Mas Doni pernah kami terbangkan ikut pameran BI di Singapura. Ya hasilnya juga begitu-begitu saja gitu, masih konvensional sekali kan, nggak beda jauh dengan pasar lah, konsep pasar. Sekarang kan dasarnya pakai digital kan gitu kan. UMKM sama mak aja jualan sayur, jualan telur udah pakai Facebook kan gitu kan gitu kan. Kan gitu Bu. Sekarang Facebook marketplace itu luar biasa kita bisa manfaatkan. Yang berikutnya adalah mengangkat harkat martabat bangsa. Bangsa Indonesia yang besar adalah bangsa penjual, bukan bangsa pembeli. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mandiri, bukan yang disubsidi kan, gitu. Jadi kami bagaimana menyelesaikan semuanya, ya kita harus mandiri, harus kuat, yang dikuatin bangsanya kan gitu kan. Dan ini hanya masalah knowledge, masalah waktu untuk belajar dan menguasai. Generasi X, generasi Y, generasi Z punya potensi yang sama. Dulu kita belajar digital, belajar handphone, mulai handphone analog sampai QWERTY, sampai Android BlackBerry sampai Android nggak ada kursusnya gitu kan, nggak pernah ada kursusnya Pak. Betul Pak. Gen X saja yang punya Pak. Jadi sekarang tinggal mengoptimalisasi diri dan keluarga ya. Kemudian kalau potensi Indonesia nggak perlu saya jelaskan, jelas potensinya luar biasa, potensi wilayah, SDM, anak muda, digital global, udah kreatif budaya, banyak sekali infrastruktur, banyak airport internasional, banyak pelabuhan internasional, tapi tidak banyak yang berfungsi sebagai gateway internasional. Nah ini yang terjadi. Jadi Ambon International Airport
tapi belum berfungsi sebagai gateway internasional produk-produk unggulan yang ada di Ambon. Semuanya masih dikirim ke Jakarta. Dan yang ekspor bukan orang Ambon dan sekitarnya, tetapi orang Jakarta dan sekitarnya. Artinya dari semua lini di seluruh Indonesia itu berhak bisa. Dan sekarang infrastrukturnya sudah ada semua, gitu. Tinggal kita memaksimalkan saja. Itu hanya masalah knowledge, cara jualan dan cara kirimnya. Nah, ini kemudian ini ekspor, definisi ekspor yang saya sampaikan, ekspor itu adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah Pabean Indonesia. Itu aja, tidak pernah diharuskan harus kontainer, harus nyari bayar besar-besar, nggak pernah. Kecil pun juga harus ekspor. Itu udah ekspor. Jadi memindahkan barang kecil itu ekspor. Dan itu bukan kata saya, tapi katanya berdasarkan regulasi Undang-Undang Kepabeanan. Gitu. Oke, kemudian programnya UKM Indonesia adalah UKM 4.0, adalah UKM yang mengintegrasikan dan mentransformasikan data, informasi, komunikasi, digital teknologi dan logistik secara global. Ini dari belakang meja semuanya. Kita manfaat bagaimana kita mengoptimalkan laptop kita, informasi kita ekspor dari situ, mengoptimalkan gadget kita, mengintegrasikan data, bagaimana kita cari buyer, bagaimana kita komunikasi dengan buyer yang multibahasa. Wah, harus kursus dulu atau memang belajar seperti Vicky Naki ya gitu. Kita enggak gitu juga. Ada Google Translate gitu loh, gitu kan. Nanti kendalanya, wah harus bisa bahasa Inggris Kak. Jadi dengan adanya Google Translate itu sudah dimudahkan semuanya, dan kita sudah terbukti bisa semuanya bisa dijalankan. Dan ini adalah metode kami adalah ekspor muda berbasis digital teknologi dan logistik sistem. Digital teknologi jualannya, logistik sistemnya, cara kirimnya. Jadi personal eksportir berkembang menjadi corporate eksportir. Jadi kita berawal yang kecil-kecil dulu Pak, yang kita dulu. Gitu. Yang kita perorangan dulu. Kita punya apa? Kita brandingkan. Kita punya produk hijab, kita punya produk anyaman. Kan anyaman kalau suruh ngerjain satu kontainer biasa ngerjain cuma 5-10, suruh satu kontainer yang pusing lah. Kan gitu. Seperti itu. Produk-produk kreatif. Pernah dengar tempeh yang harganya 4 juta? Kita udah kena ini. Ya. Pernah dengar? Beberapa tahun yang lalu itu tim kita juga yang ngerjakan. Kemudian ada Westafel yang harganya 250.000, itu tim Bea Cukai Pasuruan yang memecahkan. Dijualnya harganya 2,5 juta. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga ada tim teman-teman Tulungagung jual EcoPrint tas harganya 250.000 dijual 3 juta. Gitu. Jadi banyak peluangnya karena memang personal eksportir. Dan nanti saya ada teman juga kebetulan di Sidoarjo, itu perusahaan keluarga namanya Degoni. Degoni itu kalau di browsing DGONEE itu muncul produknya tas dari Goni. Tapi desainnya bagus, dulu masih pasar lokal, sekarang bersama kami pasarnya adalah secara personal jualnya adalah ke Jepang sama ke Korea. Gitu. Dikerjakan oleh ibunya yang mendesain, anak Mas Ale, anak pertamanya di Solo yang menjualkan secara digital marketing, adiknya Mbak Reza yang ngurusin administrasinya dan pengirimannya. Dan melibatkan 40 orang pekerja. Kerjanya di rumah. Dan itu luar biasa, membantu menolong pekerja-pekerja tas sepatu yang ada di Sidoarjo hanya bisa terbatas 40 orang diberdayakan tiap hari jualannya. Jadi yang jualan dari Solo, yang kirim yang buat dari Sidoarjo. Dan itu tidak masuk datanya dinas dan lainnya, mereka secara mandiri, gitu. Luar biasa seperti itu. Ini digital teknologinya Bapak Ibu, ya. Jadi karena kami punya metode tadi ekspor muda berbasis digital teknologi dan logistik simple. Digital teknologinya yaitu tadi promosi, branding, market analisa, networking, itu kita pakai semuanya. Kita harus tahu jualannya kemana kan gitu. Jadi nggak sampai salah kolam. Pengen mancing lele tapi kita nggak tahu kolamnya isinya apa kan gitu. Gitu. Jadi kita harus menganalisa. Analisa itu kita bisa ekspor secara komplit menggunakan teknologi. Jual kopinya kemana? Jual produk apa, kita jualin kemana? Biar nggak salah kan gitu. Kemudian untuk selling di link kita menggunakan semua media digital, baik itu search engine optimization, bisa menggunakan sosial media, ada Instagram, YouTube dan lainnya. Tapi yang jelas tidak berbayar di sini ya, Bu. Maksudnya tidak seperti MBA kan berbayar, kemudian Google Ads itu berbayar. Kalau di sini kita pakai metode hybrid yang sekiranya gratisan. Tadi kalau ngajarin UKM semuanya tanya yang tidak berbayar. Tidak berbayar.
Dan itu kami maklumi dan kami ajarkan yang jelas dilaksanakannya hanya perlu effort aja. Gitu. Kemudian sampai transaksi marketplace kita ajarkan pakai marketplace. Kita nanti juga ajarkan yang domestik sama internasional. Karena orientasinya ekspor, yang ngajarin domestik banyak, kita khusus ngajarin yang internasional. Nah gitu. YouTube kita kerjain bagaimana dan lain-lainnya. Kemudian sampai digital payment. Digital payment kita ada digital payment internasional, ada Western Union, ada MoneyGram, ada Transferbase, ada PayPal. PayPal ini yang sangat kami rekomendasikan karena seperti rekening bersama sifatnya. Dan ini akunnya directly, tapi dasarnya itu harus pakai kartu kredit dulu. Maksudnya UKM pakai kartu kredit kan nggak punya. Kami sudah punya metode yang tidak menggunakan kartu kredit. Pakai kartu debit. Ada 2 bank digital yang sudah bisa digunakan. Nanti kamu nah itu. Jadi akunnya siapa? Bapak Ibu semua sendiri masing-masing. Jualannya dolar ya dapatnya dolar nanti dikonvers ke rupiah. Jualannya euro nanti tinggal dikonvers ke rupiah. Gitu aja. Jadi akunnya atas nama siapa? Atas nama Bu Lili pribadi, atas nama Pak Richard sendiri, atas nama Pak Badi. Bukan atas nama saya. Bukan gitu. Jadi ini yang dan itu langsung dapat duitnya di situ, simpen aja dolarnya gitu. Itu sampai kayak gitu. Jadi kita ngajarin langsung kalau udah $5 Pak yang sudah ibu hanya sama Mbak Sasa itu ketagihan. Ya, Pak, sebelum lanjut, kalau untuk produk-produk yang bentuknya cair seperti madu kayak gitu, itu apa bisa Pak? Apakah harus kayak jamu harus dibikin ekstrak atau gimana? Iya. Madu itu sebenarnya kalau antar negara mereka sudah punya masing-masing varian madu ya. Jadi kalau madu itu lebih baik di lokal sedangkan dan internasional itu ada beberapa perusahaan pengiriman yang mengkategorikannya adalah barang dangerous good. Barang berbahaya karena dia berbisa alami bisa menimbulkan gas pada waktu tertentu. Jadi rapat makanya kalau mau dikirim itu betul-betul proper packaging yang proper kan gitu, betul-betul bagus sehingga tidak terjadi pengiriman berbahaya. Kalau di internasional menggunakan pesawat udara mayoritas kalau untuk barang. Tapi masih memungkinkan ya Pak untuk produk itu ya? Nah, kenapa kami arahkan untuk yang seperti jamu berbentuk ekstrak, kemudian apapun tidak berbentuk cair, karena memang value-nya lebih tinggi, barangnya sedikit, nilainya lebih besar dibandingkan barangnya katakanlah 600 mili, tapi harganya asam kunyit misalnya, harganya di sana tidak terlalu ini, makanya diekstrak sehingga barangnya sedikit, nilainya sama dan 1 kilogram isinya bisa banyak. Tetapi Ibu ada satu komoditi di Jawa Timur ini yang kemarin cukup bagus. Saya juga kaget juga saya bisa nembus karena yang dikirim adalah Gen. Tahu Gen ya Bu ya? Nira. Nira tua betul. Tapi itu sudah dikondisikan itu tidak mengandung gula tinggi, tidak mengandung alkohol. Namanya Legend Trend dan dia sudah bersertifikasi dari BPOM-nya kemarin masih proses dari Bio Farm. Gitu. Dan itu dikirim cair dalam bentuk ini botol-botol unik seperti minuman keras jadinya. Seperti itu. Harganya mahal. Dijual ke luar negeri, tidak dijual lokal hanya buat pajangan, buat oleh-oleh, buat ini gitu. Dan rasanya memang rasa tua lah seperti itu. Tapi tidak mengandung alkohol, tidak mengandung gula tinggi. Jadi karena mereka prosesnya karena kalau mengandung alkohol dan nantinya dia terfermentasikan, dia mengandungkan gas berbahaya. Jadi dia menekan itu. Harganya ini tidak berubah. Namanya Legend Trend. Legend Trend di Jawa Timur boleh dicari. Legend, tulisannya Legend Trend. Nah, satu lagi Pak. Pasar kemana-mana. Iya, satu lagi apakah produk-produk yang mau kita jual itu harus sudah punya minimal legalitas yang harus ada atau enggak ya? Tidak. Jadi kalau UKM produknya satuan, ya kita nanti ekspor itu kategorinya ada. Betul. Biasa PO tiap ini ada 2 ekspor itu. Personal export ya, sama corporate export. Personal dan corporate. Kalau yang personal ini, yang UKM produksi satuan, paketan, siap. Nggak pakai PRT nggak masalah Bu. Yang penting ada yang beli, bisa dikirim. Gitu. Ya, tapi kalau yang corporate kan konsepnya B2B. Iya. B2B itu otomatis kan barangnya banyak,
masuk ke negara tertentu jatuhnya B2B. Kalau B2B itu harus lengkap semuanya. Lengkap tuh sesuai dengan yang diperlukan buyer. Ini banyak yang salah kaprah. Kita over kadang-kadang, tapi buyer nggak perlu. Gitu. Ini buyer nggak perlu kan gitu. Makanya kebanyakan kurasi ya begini jadi. Iya. Dikurasi dulu kan gitu. Jadi yang siapa yang punya aturan ke negara tujuan? Karena ada 3 kelompok regulasi, Bu. Jadi ada 3 kelompok regulasi. Bentar. Nah ini 3 kelompok regulasi. Regulasi negara asal, regulasi pengirim pengangkut. Negara tujuan. 3 kelompok regulasi ini berfungsi ini ya. Hal di atas berlaku untuk corporate exported, untuk corporate B2B. Tapi untuk yang personal tidak perlu. Bagaimana ketentuan yang ada di sini? Sepertinya mau kirim bunga nih. Kan sekarang terakhir banyak nih kembang yang diekspor ke negara tertentu ya. Dijualnya satuan, hanya 5 ikat, 3 ikat ya. Ibu tahu luring ya? Luring itu kami sebut kembang kuburan ya. Itu Mas Doni itu jual itu sampai 300 US dollar sampai itu dalam jumlah satuan begitu. Itu pakai karantina, pakai itu dan kami yang ngurus siapa? Bukan eksportirnya, tetapi perusahaan jasa titipannya. Nah, enaknya di situ kalau corporate. Jadi ini untuk personal. Jadi ini personal eksportir, UKM personal eksportir ya Bu ya. Personal bukan corporate ya, personal ya. Perorangan jualannya melalui digital, kirimnya melalui kirim internasional, maksimal 30 kg per shipment tergantung approval ya. Semua regulasi dilaksanakan oleh International Kurir PJT, bukan perusahaan, bukan ibu bapak semuanya. Jadi perlu karantina, perlu fitosanitari, bukan bapak nyiapin. Perusahaan kurir yang menyiapin, yang ngurusin, nanti kena kas. Nah, di sini tidak pernah ditanyakan PIRT, ditanyakan BP POM, ditanyakan lainnya, karena itu B2C, direct ke customer, direct ke end user. Jatuhnya adalah personal, jatuhnya personal business, personal. Ya, jadi tembusnya ketemunya sini adalah buyer, gitu kan. Nah, bisa yang produk kecil-kecil ini bisa dilaporkan single PEB dengan catatan yang sudah mempunyai IUMK ber-NIB ekspor. Tidak pakai itu juga nggak apa-apa kalau di personal ekspor. Lewat kurir. Iya, ibu bapak punya rengginang, belinya dari orang lain di sekitar daerah mana kan gitu, daerah Sumedang misalnya, rengginang kan gitu kan. Nggak perlu ditanyakan PRT dan lain-lainnya selama ada yang beli dan itu masih kategorinya adalah personal exporter. Batasannya itu tadi maksimal 30 kg. Tergantung approval nanti. Ada negara tertentu yang membatasi hanya 10 kg, ada negara tertentu yang membatasi hanya 5 kg untuk makanan. Nah itu tergantung. Ada yang memang sampai 30 kg boleh, tergantung. Gitu. Ini yang kita sebut UKM jadi real exporter ya ini Pak. Gitu. Jadi mereka mengerjakan sendiri, jualan sendiri, kemudian kirimnya kami ajarin, kami silakan kirim kemana saja. Halo. Itu yang penting dapat duitnya langsung ke Bapak Ibu semuanya. Oke. Gitu. Jadi, Pak Iko, ya, boleh nanya sedikit nggak? boleh Pak, boleh Pak. Banyak Mas Tio sekalian. Sekalian nggak apa-apa. Jadi Alhamdulillah, ya alhamdulillah di anggota kami juga ada beberapa yang sudah siap ekspor, salah satunya beras. Nah, udah beras Kyokori memang kebetulan udah masuk jadi anggota kami. Nah, waktu itu kalau beras Jepangnya mungkin tidak ya Pak, karena mungkin di luar sudah banyak ya. Tapi dia punya produk namanya beras hitam, black rice. Itu di negara Eropa sama Amerika mungkin pada belum, katanya sih banyak permintaan. Nah, case-nya dia tuh dari kemarin pengen coba ekspor ya minimal kita 1 kontainer. Tapi tidak tahu itu kan juga. udah corporate. 1 kontainer. Ya oke lah. Saya pikir karena kita kan dia juga anggota, nggak usah pakai 1 kontainer. Tapi dia sudah siap. Nah, cuman dia bingung bayarnya di mana, di Eropa apa di Amerika bro? Ya saya juga. Nah kan dengan adanya Pak Iko memberitahu ini, bayarnya itu gimana Pak kita mendapatkannya? Apakah kita memang mencari dulu bayarnya Mencari baru ketemu? sendiri. Mencari sendiri apa betul. gimana? Ya, kami tidak menyiapkan buyer. Oke, Tetapi kami siap. kasih tahu caranya mencari buyer atau berkomunikasi buyer, bahkan kita dicari buyer. Keren. Oke Pak. Jadi di sini Pak, digital teknologi, branding, market analisa, promotion, networking. Ya. Market analisa ini adalah salah satu bagaimana
berbicara tentang komoditi kompetitor, komoditi unggulan, area target, dan karakter dari masing-masing negara tujuan. Oke, terima kasih banyak. Yang kedua ada case lagi nih Pak Iko, Ya. anggota kami juga, anggota jadi kebetulan punya kursi tong yang harganya ya murah lah Pak, antara Apa Pak? 650. Kursi tong, barel, Kursi berali barel. tong. Kursi tong Pak. Jadi Kursi kemarin, dari tong, oke siap. ya, Tahu. sama meja bla bla blanya. Jadi kemarin ada permintaan ke Australia, ya lumayan Pak, bahasa 2, 3 apa sampai 5 sih kurang tahu. Ya. Tapi ternyata setelah hitung-hitung kursi tongnya kan murah nih Pak, 650 sampai Kemudian 750 harga ribu. ongkos kirimnya. Nah itu jadi Apa-apa. nanti boleh, kebetulan anggota ya komunitas kita juga, jadi nanti Ya. mungkin Pak Iko bisa gimana caranya supaya kita bisa kirim ke Australia dengan harga yang ya nggak make sense juga Pak. Misalnya kita harganya cuma 4 juta, ongkos kirimnya sampai 8 juta, ya kan? Ya. Jadi waduh sayang banget gitu. Itu aja sih Pak dari saya. Terima kasih sebelumnya Ya. Pak Iko. Terima Ya. kasih ilmunya. Ya, Ya, makasih makasih ya, Pak. Pak. Jadi saya jawab, nggak usah khawatir, harga komoditi lebih murah dibandingkan ongkos kirim. Ya, ongkos kirim. Itu sudah umum. Untuk komoditi-komoditi tertentu, kategori adalah komoditi yang memang low value, value-nya rendah. Oleh karena itu, komoditi yang low value itu jarang direkomendasikan dikirimkan dalam jumlah yang banyak. Tapi itu bukan sebuah masalah. Yang penting endingnya dihitung adalah cost insurance freight. Berapa harga barangnya, berapa mungkin ada jaminan, misalnya ada insurannya, kalau ini hitungan kepabianan. Yang berikutnya adalah berapa harga kirimnya. Makanya Bapak Ibu kalau beli online pasti dihitung berapa barangnya, berapa kirimnya ke tempat Ibu. Sama dengan semua mekanisme trading adalah dihitung adalah nilai barangnya bersama nilai kirimnya. Besaran nilai kirimkah atau barangnya itu tidak masalah. Yang penting all in-nya masih workable, masih sellable, masih receivable di negara tujuan atau di buyer. Buyer akan mempertimbangkan itu. Nah, kita akan ajarkan juga cara pengirimannya. Bagaimana pengiriman yang kiranya nggak perlu satu kontainer, bisa pakai LCL. Pakai siapa? Kita pakai mekanisme, kita ajarin semuanya. Gitu. Kita ajarin. Jadi misalnya LCL itu gimana hitungannya? Bagaimana kita ajarin semua. Dokumennya bagaimana? Menghitungnya bagaimana? Nanti kita ajarin. Dan Siap, Pak. Itu nanti akan tahu, oh berarti kalau kursi tong ini kalau memang perlu hanya cuma dikirim yang beli cuma 1 set, nggak perlu nunggu untuk 1 kontainer yang diisi 10 set gitu, itu kelamaan kan gitu kan. Ya, jadi kalau yang beli 1 set kita kirim, asal kita tahu biaya pengirimannya dan ongkos kirimnya, dan itu menjadi rekomendasi harga all in sampai delivery. Makanya semuanya kita ramu. Pada umumnya yang namanya buyer kita beli itu kan mesti dengan include dengan ongkos kirim. Kan gitu. Ya bayangin aja kita beli sesuatu harganya bagus, tapi ini bagus Pak, tapi Bapak ambil sendiri ke sini, nggak beli. Iya Pak, lagi antar negara ya. Iya gitu. Jadi nggak usah khawatir Pak, komoditi apapun, harganya berapapun, semuanya itu kan namanya bisnis matching Pak, menyesuaikan. Siap Pak. Jadi kita pun sampaikan kepada petani kopi, nggak usah nunggu 1 kontainer, walaupun Pak kalau kopi nggak bisa Pak, harus 1 full kontainer karena memang akan mengabsorb bau di sekitar sana kan gitu kan. Nanti mempengaruhi. Oh ya lain-lain cerita lah, tinggal teknik packagingnya aja saya gitu kan. Ya. Jadi ini yang mempermudahkan. Bayangin aja kita punya market kafe di Australia misalnya, kita direct komunikasi sama mereka, kita punya datanya, kita cari datanya ketemu kan. Semua kafe, semua bisnis kan udah ada di Google. Betul ya? Iya, betul. Sekarang mau tanya, Pak, bayarnya siapa? Pak, cari bayar gimana? Pak, punya daftar bayar. Buka aja laptopnya, kita ajarin. Kayak gitu. Oh, semuanya ada di situ. Apakah kita punya bisnis nggak terdaftar di Google? Pasti taruh email, taruh handphone, taruh foto, taruh warung kopi aja ada Google Map-nya kan gitu kan. Ada isinya, ada emailnya, itu bisa kita. Nah, mereka mau beli 1 kontainer, enggak juga kan? Dia kan kebutuhan 50 kilo, 100 kilo, apakah kita nggak mau tampung? Itu betul, Pak. Wah, pemikiran kita semuanya. Kita lihatlah bagaimana kita berbisnis yang sedang, kecil, besar, hitungannya jalan gitu. Jangan ngomong di besar semua. Nunggu besar itu setengah mati, ketimbang dapat yang besar pusing kan gitu kan, cari dana besar gitu kan. Iya, gitu. betul Pak. Makanya
LPI, di bank-bank, Pak kita kerjasama, boleh kerjasama ngapain? Nanti soalnya ada kucuran kredit, harganya murah untuk UKM bunganya ini, sampai itu hanya ngiming-ngimingi orang untuk kredit, sekali-kali ngiming-ngimingi untuk mereka belajar benar-benar menghasilkan, nanti baru kredit gitu. Kan dirubah, orang maunya nanti jual kredit, jual itu jual kebaikan Mas gitu. Jual kebaikan, impactnya untuk dibantu gitu ya kayak gitu. Siap Pak. Setuju. Ini yang kita terus sampaikan. Saya berpartner dengan siapa saja, saya siap berdiskusi dengan siapa saja, mau di level mana saja, insya Allah kita memberikan satu, ayo kita diskusi bareng-bareng gitu. Dan memang semuanya nggak mungkin kami kerjakan sendiri, kami ini nggak ada apa-apanya, kami bukan siapa-siapa kan. Nah gitu, jadi ayo Bapak Ibu semuanya, siapapun pelaku usaha kecil menengah, kita berhak kemana-mana gitu. Mau tembus ekspor itu hanya masalah lokasi, areal saja gitu. Dan kita hanya harus paham bagaimana, jangan mau jual ekspor udah ditakut-takutin, wah harus kontainer, harus sertifikasi A, B, C, punya sertifikat nggak bisa jualan nanti kan gitu, mendingan gitu. Jadi ya kita coba yang kami tahu ini yang terjadi ini, kami lihat Pak, traffic kargo internasional yang transshipment barangnya nggak jauh beda sama kita, bahkan bagusan punya kita Pak, tapi kenapa cuma lewat doang gitu, kenapa nggak kita jadi pemain kan gitu. Kalau bicara teknologi industri yang sekarang dijual di sini, Indonesia nggak kalah canggih industrinya kan gitu kan. Betul Pak, betul. Bisa dibuat, masa jepit rambut aja harus impor kan gitu kan gitu. Iya kan, sepatu dipaksa banyak impor, pabrik lokal sepatu mati, garment impor, pabrik garment mati kan gitu kan. Iya betul Pak. Plastik diimpor, ember plastik, produk-produk impor plastik, pabriknya di pabrik hanger di Tangerang tutup kan gitu kan. Cabe Pak. Ya, ini yang harus kita rubah, ayolah. Setuju. Kita sebagai gerakan kebangsaan kami sebut seperti itu Pak. Jadi ayo bersama-sama kita eksplorasi diri, kita linkkan semuanya, kita merubah untuk kesejahteraan bersama-sama. Gitu. Jadi gambarnya seperti ini, contoh IUMK Bu, Bapak. Ya. Pada umumnya ya, ini kan. Ini udah bisa ekspor. Ini ekspor 1 kontainer pun bisa, nggak usah khawatir. Ini perorangan loh ini, gitu. Ini perorangan. Jadi langsung akses ke bea cukai langsung. Asal ini ada ini nih. Ini nomor induk berusaha, akses ke pabeanan ekspor. Ini. Nah itu banyak yang belum tuh Pak. Iya. Di teman-teman dinas pun juga banyak nggak tahu Pak. Iya betul. Oh gitu. Jadi kami sering diundang sama dinas, sama Kadin, ya kita sharing-sharing. Diarahkan saja kalau ingin berorientasi untuk pasar luar negeri, FIB-nya sekaligus ekspor. Gitu. Toh prosesnya sama, tinggal klik doang. Jadi Pak, yang sudah pada buat nanti bisa ditambahin gitu Pak? Bisa Pak, bisa dikoreksi. Bapak datang ke ke dinas perizinan Pak. Gitu, dinas perizinan. Kalau pakai laptop kita pakai biasa. Bisa. Tidak. Nanti siap. kalau ada waktu saya mungkin teman-teman digitas muda-muda menjadi ini Pak, menjadi sumber penghasilan, berubah 50.000, 100.000 gitu. Iya, bikin tinggal pakai masuk ke perubahan aja sih. Iya. Masuk ke perubahan betul. Jadi kadang-kadang mereka ya saling support lah, anak-anak muda kan. Digitas itu anak-anak muda ya Pak. Kalau nggak kita dampingi ya, jadi mereka jadi resellernya Digitas Pak. Reseller barang impor Pak, dan itu sudah terjadi karena memang mekanisme penjualan barang impor ya yang banyak itu adalah konsepnya adalah melalui komunitas. Itu yang unstruktur. Dan itu udah terkonsep dengan baik penjualan mereka. Mulai distributor melalui undistributor atau memang divisilkan. Nah itu melalui komunitas. Makanya barang impor yang jualannya di online semua, dicari. Ini distributor semuanya ada nggak? Nggak ada. Iya Pak ya. Nggak ada. Hanya yang mendatangkan ada kan gitu kan. Cuma yang jualan ya digitas itu Pak, yang ada go impor. Nah, mau tanya. Ya, mengenai nanti untuk pelaksanaan pelatihannya nih untuk ke anggota ataupun untuk pihak lain ini bagaimana Pak? Ya, kami atau tidak? Betul. Ya, memang dulu kami memberikan Bu untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Tetapi kenyataannya kalau di-free-kan
itu mereka tidak punya interesting tinggi dalam mengikuti ajaran, sehingga masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Vesting timnya banyak, hanya kita nggak mencapai target. Dulu di Dinas Koperasi Provinsi beberapa kali kami adain gratis target. Tetapi ya itu tadi nggak nyampe. Nah, akhirnya kami buat seleksi, Bu. Kami buat seleksi dan kami carikan CSR dan kami tunjukkan. Bahkan mereka harus punya komitmen, gitu. Biar apa? Biar nggak mubazir, Bu. Jadi kami cari yang betul-betul punya effort, yang punya kemauan dan keinginan. Ingin aja tapi nggak punya kemampuan, nggak punya keingin saja tapi nggak punya effort, sama aja kan gitu. Betul. Jadi kita cari, Ibu cari siapa saja boleh. Dari generasi X, Y, Z boleh semuanya, asal betul-betul mau mempelajari dan menerapkan. Kalau nggak gitu, Ibu nanti nggak tercapai, kesejahteraannya masih main gitu-gitu aja. Kan target kita adalah bagaimana UKM anggota Volketi kita ini berwawasan luas. Keren, Pak, betul. Pak, bicara dana CSR. Kalau di kami yang kami tahu itu CSR kan harus, kalau kita mengajukan berarti legalitas kita harus lengkap. Nah, seandainya nih Pak, kita legalitas kita belum jadi ya. Dalam proses ke sana, nah apakah bisa CSR itu dibantu dari pihak, dari pihak Bapak itu bagaimana Pak? Bisa, Bu. Kebetulan ini ada programnya Kompak. Maaf, mereka udah terdaftar sih. Mereka udah punya member sendiri, mohon maaf. Jadi biasanya CSR itu memang kami berikan kepada teman-teman di chapter di masing-masing daerah, seperti misalnya Jakarta, untuk merekomendasi mencari sendiri. Badan usaha nggak usah khawatir, pakai badan usaha kami boleh, Bu. Ibu yang mengajukan, anggap aja nanti Ibu sebagai perwakilan kami di sana, boleh. Nanti buat kerjasama kalau Ibu. Nanti kita bikin kerjasama dulu kali ya. Iya, setuju. Nah, itu kami kerjasama sudah dengan kementerian dan lainnya yang mendanai yang untuk kegiatan-kegiatan ini adalah dari Enslik, dari mana-mana. Tujuannya kami putar untuk mengedukasi masyarakat daerah tertinggal, Bu. Gitu. Jadi karena yang interesting pasti di tengah kota, di pusat gitu. Sedangkan di daerah susah, gitu. Yang di ujung-ujung susah gitu. Jadi itu yang kami kumpulkan menjadi edukasi center yang bisa bekerjasama dengan siapa aja di seluruh Indonesia, terutama di daerah gitu. Jadi kita bisa bebas. Nanti Ibu punya daerah Padang, daerah Kalimantan, daerah mana boleh dibuat kelompok-kelompok itu, kita buat kerjasama gitu. Jadi kita bekerjasama bersama-sama. Makanya di background virtual background saya itu logonya banyak kan gitu, saya sebutkan tadi. Dan kemana-mana saya bawa, Bu, dengan bangganya karena memang mereka ini real kontribusi untuk edukasi masyarakat gitu. Dan tugas untuk mengawasi di mereka sendiri, Bu. Jadi misalnya Ibu nanti betul-betul mengawasi anggotanya Ibu kan gitu. Jaminan kami adalah seumur hidup, Bu. Belajar di kami seumur hidup. Kami keluarkan sertifikat, nanti kalau ada kelas lagi boleh mengikuti. Gratis, hanya bayar akomodasinya saja. Ya gitu. Jadi misalnya nanti di Jakarta kita ada kelas misalnya setelah acaranya Ibu ada kelas, kemudian kita open seat ya. Kemudian timnya Ibu mungkin mau ikut boleh, hanya bayar akomodasi tempat dan konsumsi aja gitu. Mau ngikutin berkali-kali boleh. Dan tetap dalam komunitas Ibu nanti kita konselingnya yaitu tadi seumur hidup, Bu. Siapa saja gitu, dan Ibu boleh nanti menduplikasi sistem ini ke timnya Ibu, boleh bebas. Berarti kita bisa kerjasama menggunakan nama apa tadi nih Pak? UKM Mendunia ya? UKM Mendunia, iya. UKM Mendunia namanya Yayasan Bergerak Bersama Mendunia. Iya, jadi kita bisa mengajukan CSR melalui UKM, memakai badan usahanya UKM Mendunia. Tapi kita belum berbadan hukum, Pak. Bapak bisa bekerja sama dengan kita gitu kan? Kontraknya saya. Oke, nggak harus berbadan hukum ya. Dengan kelompok pengajian aja ada, Bu, gitu. Kelompok pengajian boleh, Bu, dengan PKK juga boleh kan gitu. Dan itu karena orangnya juga nggak banyak, saya bilang nggak apa-apa gitu. Yang penting mereka tetap istiqomah dalam belajar gitu. Dan nggak usah takut, nggak usah malu. Silakan kalau memang merasa nggak ini, mungkin anaknya, putranya, atau UKM mudanya atau siapa saja boleh yang sekiranya mengikuti kegiatan ini. Kan hanya masalah waktu membelajar. Ada yang belajar cepat, ada yang belajarnya memang 2 kali baru ngerti kan gitu kan. Dan lama-lama ngerti juga.
Gitu. Jadi bukan ilmu yang aneh gitu. Ini ilmu umum yang diaplikasikan kemana saja. Ibu nanti berhubungan sama shipping line bahasanya sama, berhubungan sama bea cukai bahasanya sama, berhubungan sama Kementerian Luar Negeri tentang perdagangan internasional sama. Kami satu linear. Jadi maka saya bilang ini metode umum sebenarnya. Cuma ya itu tadi belum banyak mensosialisasikan, mengedukasikan hal ini. Makanya dari Kementerian Desa sangat tertarik karena kami konsepnya adalah desentralisasi ekonomi. Ini udah zaman teknologi. Dan Kemendesa sama Kemeninfo itu sudah membangun jaringan internet di 99 wilayah desa 3T, tertinggal, terluar, terisolasi. Itu sudah berinternet. Sudah berinternet. Nah, itu kan udah bisa jualan ikan dan produk ikanan dari Halmahera kan gitu kan bisa, tinggal bagaimana cara jualannya. Nah, oleh karena itu kami di hire untuk ke sana. Semuanya harus bermental entrepreneur. Saya tidak setuju seperti yang dilakukan, mohon maaf, di dinas-dinas sekarang ini yang pelatihan taunya di amplopin, itu nggak mental banget gitu loh. Gitu. Jadi hanya untuk memenuhi memenuhi enggak.